Resmi berpisah, Justin Hubner siap berlabuh dengan klub Liga 1. Ke Persib kah? Persija dipermalukan PSS. Bobotoh pertanyakan pelatih Indonesia, tidak ada pemain Persib yang dipanggil. Tak ada satupun pemain Persib yang dipanggil ke Timnas Indonesia meski juara Liga 1. Netizen, apakah pelatih anti Persib? Timnas Indonesia resmi mengumumkan 32 pemain yang dipanggil untuk menghadapi 2 laga sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina dalam laga ke-9 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 5 Juni 2025. Kemudian laga terakhir Grup C yakni melawan Jepang di Suita, Jepang, pada 10 Juni 2025. Pertandingan ini menjadi laga penting buat Timnas Indonesia apabila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk menghadapi laga penting ini, Timnas Indonesia pun direncanakan menjalani pemusatan latihan, TC, di Bali mulai 26 Mei 2025. Namun, sebelum menjalani TC ini tak sedikit netizen yang dibuat salah fokus. Dari 32 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia, ada beberapa nama baru dan juga pemain yang kembali. Akan tetapi, salah satu yang menjadi sorotan dari daftar 32 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia ini, tak ada satupun pemain Persib Bandung yang dapat panggilan. Sebenarnya ini juga telah terjadi saat Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret lalu. Namun, untuk menghadapi Cina dan Jepang ini yang cukup mengejutkan, pasalnya, Persib Bandung telah memastikan meraih gelar juara Liga 1 2024-2025. Bahkan dengan mengunci gelar juara Liga 1 pada pekan ke-31 lalu, ini memastikan mereka berhasil back-to-back. Tim asuhan Bojan Hodak sukses meraih gelar juara Liga 1 lebih cepat. Namun, meraih gelar juara Liga 1 pun tak membuat pemain Persib dilirik pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Padahal tak sedikit juga yang menyebut beberapa pemain Persib layak untuk mendapat panggilan ke Timnas Indonesia. Bahkan ada satu nama yang sebelumnya disebut-sebut layak karena performanya yang apik bersama Persib yakni Beckham Putra. Beckham Putra memang menjadi salah satu pemain andalan Persib sejak musim lalu. Padahal Beckham juga sebelumnya diketahui menjadi salah satu pemain andalan di Timnas U23 Indonesia maupun U19. Namun, hingga saat ini Beckham menjadi salah satu pemain yang belum pernah bermain membela Timnas Indonesia Senior. Dengan tak adanya nama pemain Persib satupun dalam pemanggilan Timnas Indonesia ini, tak sedikit netizen yang bertanya, ada yang menanyakan apakah Patrick Kluivert anti Persib. Anti Persib kah? Tulis Mugiwara di akun media sosial. Berita lainnya, Persib Bandung mempunyai sebuah peluang untuk melawan Cristiano Ronaldo dalam kompetisi Asia AFC Champions League 2025-2026. Saat ini Persib Bandung telah berhasil dalam mempertahankan gelar juara dan memastikan tim asuhan Bojan Hodak ini tampil ke kompetisi Asia. Pada musim lalu Persib Bandung juga telah diuntungkan dengan kondisi Korea Utara yang gagal memenuhi lisensi AFC, yang membuat Persib Bandung otomatis tampil di gelaran Asia, tanpa tampil di babak playoff ACL 2024 hingga 2025. Pada saat itu klub asal Korea Selatan masih belum mendapatkan lisensi AFC, maka kesempatan Persib Bandung terbuka lebar untuk kembali lolos, akan tetapi berbeda saat ini keuntungan untuk tampil di kasta kedua kompetisi Asia belum pasti. Peluang Persib bisa bertemu Al Nassr cukup terbuka, pasalnya, nasib buruk telah dialami oleh Al Nassr yang tidak dapat lagi mengamankan posisi 3 besar untuk tampil ke ajang ACL Elite pada musim depan. Akan tetapi apabila nantinya Al Nassr dapat mengamankan posisi keempat yang ditempati saat ini, maka Cristiano Ronaldo akan tampil di ACL II musim depan, yang artinya peluang Persib Bandung dapat bertemu bersama Cristiano Ronaldo terbuka lebar. Akan tetapi presentase pertemuan tim tersebut akan sangat kecil mengingat dua klub tersebut tampil di wilayah yang berbeda, seperti yang telah kita ketahui bahwa format ACL II adalah lebih dahulu tampil di dua wilayah, yaitu wilayah Barat dan Timur. Sedangkan untuk Persib Bandung saat ini berada di wilayah Barat dan Al Nassr berada di wilayah Timur, yang artinya peluang kedua tim tersebut untuk pertama akan terjadi apabila sama-sama lolos ke babak final ACL II, menarik dinantikan. Berita lainnya, sejumlah fakta menarik usai PSS Sleman bungkam Persija.
PSS Sleman secara dramatis mengalahkan Persija Jakarta dalam pertandingan yang sangat krusial pada pekan 33 Liga 1 Sabtu malam. Super Elang Jawa memimpin lebih dulu menit 22 melalui gol Gustavo Tocantins. Namun, keunggulan tersebut hanya bertahan 2 menit lantaran Pablo Andrade sukses menyamakan kedudukan lewat sepakan melengkung indah yang gagal diamankan Alan Bernardon. Sekitar menit 76, pertandingan harus dihentikan karena supporter menyalakan flares yang mengganggu jalannya pertandingan. Setelah asap hilang, barulah wasit melanjutkan permainan. PSS terus menekan pertahanan Persija Jakarta, hingga akhirnya saat laga memasuki menit 102, Marcelo Chirino berhasil membobol gawang Carlos Eduardo, skor 2-1 bertahan hingga pertandingan rampung. Kemenangan PSS memunculkan berbagai fakta, di antaranya adalah PSS jaga asa bertahan di Liga 1. Namun, nasib PSS tergantung dari hasil Semen Padang lawan Persik. Jika Semen Padang meraih kemenangan, maka dipastikan PSS dan Barito Putra menyusul PSIS Semarang ke Liga 2 musim depan. Fakta selanjutnya adalah kemenangan PSSI ketiga secara beruntun. Dan fakta terakhir adalah, PSS merusak catatan apik Persija yang tak pernah kalah dari 5 pertemuan di antara dua tim tersebut di Liga 1. Berita lainnya, nasib Ahmad Agung di Persib masih tanda tanya. Dipermanenkan atau pulkam ke Persik Kediri? Nasib Ahmad Agung di Persib masih tanda tanya. Masa peminjamannya bersama Persib Bandung bakal rampung akhir musim 2024 hingga 2025. Itu artinya, Ahmad Agung bakal kembali ke Persik Kediri usai mengangkat trofi juara Liga 1 2024 hingga 2025 bersama Persib Bandung. Namun di sisi lain, nasib Ahmad Agung di Persib juga berpeluang terus berlanjut. Bukan hal yang tak mungkin apabila pemain kelahiran Demak ini dipermanenkan Persib Bandung untuk musim depan. Ahmad Agung memang belum lama menjalin kerja sama dengan Persib. Bersama Persib, pemain berusia 29 tahun ini dipercaya tampil dalam 7 pertandingan dengan total menit bermain yang dirasakannya mencapai 57 menit. Sedangkan, sebelum dia gabung dengan Persib, Ahmad Agung mencatat 2 pertandingan bersama Persik di putaran pertama. Dirinya hanya mendapat kesempatan bermain selama 26 menit. Tentu, jika dibandingkan, Ahmad lebih banyak mendapat kesempatan di tim Persib dibandingkan dengan Persik Kediri. Terkait dengan peluang dia dipermanenkan oleh Persib Bandung, hal itu tergantung dengan kesepakatan yang bakal terjadi pada bursa transfer pemain musim depan. Tentu, tim kebanggaan Bobotoh ini berpeluang untuk mempermanenkannya, menarik dinantikan. Berita lainnya, bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, baru-baru ini berani jujur buka suara soal rumor dirinya akan gabung dengan klub Liga 1. Isu tentang pemain berusia 21 tahun itu yang dikaitkan dengan klub Liga 1 Indonesia kembali mencuat setelah dia memberikan pernyataan mengejutkan. Dalam Instagram eksklusif pribadinya, Justin Hubner mengonfirmasi akan meninggalkan Wolverhampton Wanderers di bursa transfer musim panas 2025. Kontrak bek Timnas Indonesia itu bersama Wolves segera berakhir pada 30 Juni 2025, dia tidak akan memperpanjang kontraknya di klub Liga Inggris itu. Justin Hubner pun menerangkan bahwa dirinya akan segera pergi dari Wolves pada akhir musim ini. Namun, dia tidak menjelaskan siapa klub barunya. "Saya akan segera meninggalkan klub," kata Justin Hubner dalam sesi tanya-jawab dengan pengikutnya. Sebelumnya, sang pemain Timnas Indonesia itu pernah mengindikasikan ketertarikan berkarir di klub Liga 1. Selain Bali United, bek yang dikenal sebagai preman Timnas Indonesia itu juga tertarik dengan 2 klub elit lainnya, yakni Persib Bandung dan Persija Jakarta. Juga Persib Bandung, Persija, ya banyak klub bagus di sini tetapi saya rasa bukan untuk saat ini, tambahnya.